cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan kukatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termaduk-maduklah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka Tunggu. matanya Itu ayat tetapi ia keberapa? tidak Ayat melihat. keberapa? Yang Ini ayat katanya ke-8 mereka nih. tapi tidak melihat seorang pun tapi mendengar. Ayat 8. Oke, Ayat udah ke-7, sampai ayat 8. ke-7. Ketujuh, 8-nya. 8-nya Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsik. Sudah selesai ayat 8. Kisah Para Rasul 2 ayat 9. Ayat 9. Ayat 9-nya baca. Kisah Para Rasul berapa, Mak? 22 ayat 9. Oh, 22 ya. Ya, 22 ayat 9. Dah, gua udah bisa buka kamera. Udah dapat Bang Victor? Iya. Bacakan. Ada apa Ayat nih? 9 ya. Ada apa nih? Gak ada apa-apa, Bang. Oh, saya pikir ada tomat, ada cabe. Iya, di pasar, Bang. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Selesai. Di ayat 7 mereka mendengar. Di Kisah Para Rasul 22 ayat 9 tidak mendengar. Betul? Jadi mana yang mau dipercaya ini? 5.000. Oke. Bang Victor, Kisah Para Rasul 9 ayat 7 mengatakan mereka melihat cahaya itu, mereka melihat cahaya itu, mendengar suaranya tetapi tidak melihat sosok. Di Kisah Para Rasul 22 ayat 9 mereka tidak mendengar suaranya. Gimana itu? Gimana? Allah. Masa saya bisa sih menemukan kontradiksi dalam kitabmu? Kisah Para Rasul 9 ayat 7 yang tadi Bang Victor bacakan, mereka mendengar suaranya dan melihat cahayanya tetapi tidak melihat sosok. Sementara Kisah Para Rasul 22 ayat 9, mereka mengatakan mereka tidak mendengar suaranya. Iya. Suara di Mana sini. yang benar? Iya, suara di sini kan pada saat jadi suara di sini. Jadi yang di Kisah Para 9 itu di sini dikatakan kan yang pertama itu. Yang ayat ke-7 baca dulu, yang ke-7. Iya. Termanguk-manguk teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga Pun. Ya. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 9. Ya, sabar dulu. Jangan langsung lompat ke sana. Harus lompat dong, kan sama-sama perjalanannya si Paulus nih.
22 ayat 9, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Jadi mana yang mau dipercaya ini kesaksian si Paulus? Yang Kisah Para Rasul 9 ayat 7 kah atau Kisah Para Rasul 22 ayat 9? Semuanya dipercaya ya? Gimana, Mbak? Kamu jangan pakailah dulu logika ya. Ketika kamu mendengar satu berita di tetanggamu mengatakan A, tapi di berita yang B dikatakan yang lain lagi. Mana yang mau kamu percaya? Kita pakai dalam kehidupan kita sendirilah. Di situ si Paulus mengatakan yang bersama-sama dengan dia di Kisah Para Rasul 9 ayat 7, mereka mendengar suaranya, melihat cahaya tapi tidak melihat sosok. Mereka melihat cahaya, tapi di situ kan si Paulus buta nih, makanya dia dituntun. Berarti kawan-kawan dia tuh tidak buta karena mereka tidak melihat sosok. Tapi mereka mendengar suara dan juga melihat cahaya. Di Kisah Para Rasul 22 ayat 9, si Paulus lagi mengatakan, suara yang berkata itu tidak mereka dengar. Jadi Ya, jadi suaranya ini kan jadi suaranya ini kan ada berapa Ada apa? suara di sini perkataannya. Jadi mungkin ada berapa sebagian suara? Ada berapa suara? Cuman tidak kepada si dengar. Saulus ngomong. Ini perkataannya ini ada berapa mengapa perkataan? engkau menganiaya aku? Iya. Kan itu. Tapi kenapa yang bersama dengan dia katanya tidak mendengar lagi? Sementara kesaksian si Paulus di Kisah Para Rasul 9 ayat 7 mendengar. Iya, jadi sebagian kan mereka tidak dengar. Di mana kata sebagian? Coba tunjukkan lagi ayatnya. Biar saya buka lagi. Ayatnya di mana katanya sebagian? Coba. Enggak, ini konteksnya kan berbeda di dua ayat Konteks ini. apa lagi? Itu konteks dia ke perjalanan ke Damsyik. Astagfirullah, konteks apa lagi? Sama-sama mau perjalanan ke Damsyik. Di mana konteksnya? Emangnya si Paulus mau perjalanan kemana lagi? Emang berapa kali dia mendengar suaranya Yesus kalau memang dia bertemu Yesus? Di mana? Di mana ayat yang bisa saya percayai kata-kata si Paulus yang mendengar suara Yesus? Di Kisah Para Rasul 9 kah atau di Kisah Para Rasul 22? Sama-sama Kisah Para Rasul loh. Kisah Para Rasul 9. 9 yang iya. jadi kalau gitu pergi kalian ke LAI bilang yang nomor 22 nih ayat 9 ini dicoret biar jangan ada yang percaya juga. Ngapain? Ya buktinya kok Alkitab kalian tuh kitab kalian itu yang kalian gadang-gadangkan si Paulus itu adalah orang benar, yang seorang rasul yang diangkat oleh Yesus, buktinya berbohong. Banyak kali ceritanya. Bukan gitu berbohong. loh. Oh, bukan begitu. Jadi bagaimana? Ayo, bagaimana? Jadi Ayo, begini, Mbak. Sekarang Oke, saya tanya, begini. Mbak. Sekarang saya tanya. Jadi, Tanya. apa yang orang lain dengar itu Mbak bisa dengar? Apa? Dia melakukan perjalanan sama siapa? Kita balik lagi. Bersama kawan-kawannya. Ada beberapa. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 7, kamu paham gak sih berbahasa Indonesia? Mereka mendengar, melihat cahayanya, tetapi tidak melihat sosok. Itu yang tidak dipimpin Roh Kudus itu yang merasa berbeda. Kisah Para Rasul 2 ayat 9 itu mengatakan tidak mendengar. Siapa yang mengatakan tidak mendengar? Si Paulus sendiri loh. Paulus sendiri yang mengatakan bahwa suaranya pun mereka tidak mendengar. Tetapi di Kisah Para Rasul 9 ayat 7, si Paulus mengatakan kami mendengar. Tetapi tidak melihat sosok. Jadi di manakah yang dikatakan si Paulus ini bisa saya terima? Saya catat loh, walaupun di sini saya catat. Karena apa? Ketika saya berdiskusi sama kalian, saya itu memakai pena dengan ini. Biar apa? Biar saya jangan dikatakan mencomot ayat 1. Kedua, saya jangan dikatakan berasumsi. Dan ketiga, saya jangan dikatakan kamu lebih paham Bible. Bible ini terjemahannya bahasa Indonesia. Memang bukan bahasa Arab. bercomot ayat sembarang. Mana? Tunjukkan ayatnya kalau kata kamu sebagian dari yang mengikut si Saulus itu tidak mendengar. Tunjukkan. Aduh, ini kalau saya mau baca terlalu banyak, Mbak. Ayatnya ini terlalu. Tidak terlalu banyak. Saya aja bisa mencari dari Google kan kok. terlalu panjang. Buktinya yang dibilang Google benar. Terlalu panjang. Di Kisah Para Rasul 9 dengan di Kisah Para Rasul 2 itu bertentangan, kontradiksi.
Atau saya perlu tunjukkan ayat-ayat semua Tidak yang bertentangan. berkontradiksi? Tunggu saya pulang ke rumah, Tidak kalau kamu belum turun, saya akan tunjukkan itu, penuh tuh, satu buku tuh. Mana ayat-ayat yang tidak Iya, sesuai dengan akal bagus, logika. bagus. Contohnya, Iya. di dalam Kejadian, penciptaan Memang langit dengan firman Tuhan bumi. itu tidak bisa masuk di akal logika kita. Bukan tidak bisa masuk, penulisannya tuh amburadul. Ketika kitab ditulis di dalam Kejadian katanya penciptaan langit dengan bumi. Hari kedua diciptakannya terang. Hari keempat diciptakannya matahari dengan bulan. Dari manakah sumber terang ini kalau nggak dari matahari dengan bulan? Ke hari ketiga diciptakannya cakrawala, tumbuh-tumbuhan akan bertumbuh di situ, biji-bijian akan berbuah. Bagaimana bisa tumbuh-tumbuhan berbuah kalau tidak ada sinar matahari? Kamu pikir? Aduh. Itu si Dani, ibu belajar dulu ya. Kamu yang perlu belajar dong. Ayo. Susah kalau masalah Di rohani. kisah para rasul mana yang harus kami dengar? Ketika si Saulus katanya mengatakan saya Nggak mendengar perlu- suara nggak Yesus. nggak Oh, perlu nggak kamu perlu. dengar. Ngapain kamu dengar? Oh. Kalau kami Berarti wajib si untuk Saulus di mendengar sini karena kami berbohong. adalah Kristen. Ketika Bang Victor punya tetangga nih kiri kanan. Nah, terus mengatakan katanya saya nggak begini, mau tetangga- Bang Victor, tetangga apa?" istri abang tuh selingkuh sama si A. Bang Victor, yang si tetangga B mengatakan, Bang Victor, istri abang selingkuh sama si Jet. Mana mau yang abang dengar? Kesaksian dua-duanya loh. Makanya itu kitab kalau ada kontradiksi ditulis. Mana nih? Mana nih? Gitu. Karena saya juga dulu begitu. Ketika pendeta mengatakan, Yesus adalah soal Tuhan dan Juru penerimaan Selamat. saja. Dia yang akan menebus, dia sudah menebus dosa kita. Katanya. Tetapi pas saya lihat, kok apa? Allah itu tidak pernah mengatakan inilah anak yang kukasihi dan dia akan menjadi Tuhanmu. Berapa? Dia akan menjadi Tuhanmu. Dia akan ditebus dosanya, dia akan menebus dosanya. Hei, kalau kita tentang kepenyalipan lagi jadi terlalu panjang lari topiknya. Sekarang saya bertanya aja dulu, kisah para rasul mana? Pengakuan si Saulus mana yang mau kita dengar? Kisah para rasul 9 ayat 3 kah, ayat 7 kah, atau kisah para rasul 22 ayat 9? Itu tidak ada yang bertentangan, Pak. Cuma ini Ketika penerjemahannya si saja Saulus yang sendiri mungkin yang berbeda. ngomong, coba kamu baca. Ketika si Saulus sendiri yang berngomong, katanya mereka memang tidak mendengar suaranya, tetapi melihat cahayanya. Dan terus si Saulus mengatakan lagi di kisah para rasul 7, mereka mendengar suaranya, mendengar cahaya, melihat cahaya, tetapi tidak melihat sosok. Terus suara itu dari langit, Saulus, Saulus. Ih, aku kalau kayak gitu takut loh. Takut ya. Memang nanti suatu saat pasti Mbak akan bertemu dengan suara itu. Oh iyalah, saya bertemu dengan dia di waktu dia di neraka. Tolong, katanya. Bisa. Ayo, Bisa yakin ya orang masuk neraka terus ya. kamu mengatakan begini, itu Bu, itu sebagian orang yang kamu ikut sama tuh si terdengar Saulus gosip yang mendengar. itu gosip Di mana itu. sebagian? Di mana? Di mana sebagian? Sebagian apa? Sebagian katanya yang pengikut pengikut Paulus itu tidak mendengar suaranya. Padahal ini mereka pun kata si Paulus, bukan mereka dibilangnya sebagian dari itu mereka kan ada yang ikut beberapa aku. orang, ada beberapa orang yang Iya, ikut. beberapa Aduh, orang, tetapi si Paulus kan menyebutkan mereka saja tidak mendengar suaranya. Mereka berarti semua, bukan dibilang semua sebagian. apa? Mana ayatnya? Tunjukkan. Tidak semua. Buka lagi Tidak kisah para semua. rasul 2. Buka Sudah, kisah nggak rasul usah, para nggak usah, dua. nggak usah, Oh, nggak usah nggak buka-buka berani. ayat. Nggak berani. Nggak Asumsi usah doang. ngapain mau buka-buka Asumsi kitab doang. gue. Oh, asumsi doang. Asumsi doang apa? Kita Rupanya percaya ternyata bahwa ya. firman Allah. Ternyata Coba ya. lah, kalian di sini coba Ternyata juga. tidak berani. Ngapain? Oke, berarti fix. Di sini kalian sebenarnya sudah dibodohi oleh Paulus. Aduh. Saya mendengar suara Yesus mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa? Di kisah para rasul 2 ayat 9. Mereka tidak mendengar suaranya. Di kisah para rasul 9 ayat 7. Mereka mendengar suaranya tetapi tidak melihat sosoknya. Berarti begu gajang ya.
Hah? Halo, Iya, Victor. masuk. Halo, Victor. Coba jelaskan pada saya, bantah dulu ayat ini. Oh, ini salah, Mbak Nora. Itu Mau sebenarnya bantah ayat apa? ini salah. Maksudnya mau bantah apa? Saya nggak Itu bisa bantah sebenarnya tulisan perjalanan Paulus. si Paulus Saya pergi ke nggak bisa Korea. bantah tulisan Perjalanan si Paulus. Paulus pergi ke Saya Korea nggak dan bisa kedua dia bantah bertemu tulisan sama Paulus. suara Yesus lagi. Saya nggak Itu bisa baru saya bantah percaya. tulisan Paulus. Ini Saya nggak bisa sama-sama loh ke bantah Damsik. tulisan Paulus. Sama-sama ke Damsik. Saya nggak bantah tulisan Paulus. Anda yang Sama-sama membantainya. ke Damsik. Oke. Anda yang Berarti membantainya. kamu juga mempercayai perkataan si Paulus bahwa Yesus dikutuk di kayu salib. Gimana? Kau berarti Coba- mempercayai perkataan si Paulus bahwa Yesus dikutuk di kayu salib. Baca dulu baik-baik ayatnya. Galatia 3 ayat 13. Iya, baca dulu baik-baik ayatnya, baru Buka baru aja. berbicara Galatia G A G L A L A T I T A Galatia 3:2 nomor 13. Baca dulu, saya mute. Kamu baca silakan. Kenapa membaca? Oh, katanya kamu percaya dengan perkataan si Paulus. Lah, Iya, si Paulus di kan sini- kutuk Yesus. Di sini judulnya dibenarkan oleh karena iman. Galatia 3 ayat 13 dibenarkan oleh iman. Iman mana Iya. yang kau benarkan? Ya baca Galatia 3 ayat 13. Coba baca. Iya, itu kan pasal 3 itu, perikopnya judulnya di atas itu kan. Dibenarkan Bukan pakai oleh perikop ketika karena pendeta iman. berkhotbah di dalam gereja itu nggak pernah pakai perikop. Saya nggak pernah mendengarkan pendeta membilangkan perikopnya. Langsung dibacakannya itu. Kalau nggak pernah Ayah. masuk gereja itu, Galatia. Mbak, jangan Aku berkonsumsi, aku udah. Aduh, Aku kan dari jangan, situ. nggak usah, Aku dari situ nggak loh. usah, Aku dari situ. Aku dari situ. nggak usah. Aku dari situ. Aku Dari dulu di situ. gereja karismatik. Iya, itu Anda belum bertobat Haleluya. benar-benar Tuhan itu. Yesus tidak berubah, tidak Memang tidak berubah. Itu katanya Memang ya tidak kan. berubah. Baru dibilang Memang ini, tidak ku berubah. mau cinta Yesus Dia sama Allah hidup- kentut. dia Mana ada hidup- di juru selamat. dia hidup Udah cuma buka 3 Galatia tahun ayat 13. setengah di dalam Galatia dunia 3 ayat ini, 13. tetapi Cepat. pengaruhnya Galatia sampai 3 ayat saat ini. 13. Galatia 3 ayat 13. Pengaruhnya sampai saat ini. Puji Tuhan, haleluya. Galatia 3 ayat 13. Kenapa kamu takut membacanya? Kenapa takut? Kenapa takut? Kamu siapa? Harus aku takut. Bacakan. Ini Ya, firman bacakan. Tuhanku. Iya, bacakan lah. Alah. Mau takut model kayak kau itu ngapain? Bacakan. Aku nggak mau baca. Tempe Kamu nggak? kan yang ini, kamu yang baca, nanti aku yang jelasin. Nggak bacakan, saya nanti komentar lagi, nggak mau saya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayatnya Wih. 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia Membuat apa Yesus? berkat Membuat apa Abraham Yesus? sampai Membuat kepada apa Yesus? bangsa-bangsa lain, membuat sehingga apa Yesus? oleh iman kita Aduh, takut saya. menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Dijanjikan apa? Amin. Membuat apa Yesus? Amin. Terkutuklah yang mati di kayu salib. Aduh, Amin. kok Tuhanmu dikutuk? Terserah, itu menurut Anda. Itu menurut Anda, tapi bukan menurut kami. Oh gitu. Tahu nggak? Gara-gara kalian mengikuti perkataan si Paulus nih, katanya menuhankan Yesus. Satu, dengan penebusan dosa, kalian punya dosa diselamatkan. Bullshit, bohong. Padahal dia itu kan pemburu Yesus. Kedua, makanya dia bilang ini, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Masa Tuhan dianiaya? Setelah itu dia bilang katanya dia bertobat. Nah, akhirnya dirumuskan dari situ. Si Paulus saja juga menulis begini, 1 Korintus 4 ayat 10. Coba baca. Aduh, kamu tinggal suruh saya baca-baca terus. Nggak usah lah, sekarang kamu aja. Ya, 1 Korintus 4 ayat 10. Yang 277 mata memandang, coba tuliskan apa isi 1 Korintus 4 ayat 10 biar dibaca si Victor. Victor capek membuka Bibelnya loh.
Masa kitab sucinya sendiri dia nggak mau baca? Bukan capek. Buka. Sama tadi Coba aku buka baca juga dulu. kamu nggak ngerti. Itu Coba masalahnya. baca dulu 1 Itu Korintus masalahnya. 4 ayat 10. Baca dulu. Percuma aku baca-baca, Yang- tapi yang kamu nggak typing di ngerti. bawah. Percuma. Baca, tulis apa artinya? Kamu Kami tuntun untuk aku bodeo baca, oleh baru kamu nggak Kristus. ngerti. Tuh, ada Ngapain? baca. Oten oon karena Paulus botak. Menghina aja nggak apa-apa. Kami itu dihina biasa. Menghina. Kamu baca biar Biasa. jangan dikatakan Biasa. saya menghujat. Biasa, Coba baca biasa, 1 Korintus biasa. 4 ayat 10. Itulah akibat kalian mengikuti si Paulus. Coba baca. Biasa, Victor Kak. takut baca Bibelnya sendiri. Iya, dia takut. Ngapain takut? Maksudnya, Ngapain aku iya. baca? Ya, kalau gitu baca Ngapain aku dong. buang mutiara di mulut Baca babi? dong. Baca. Coba baca. Dibaca bang, dibacakan saja Iya. biar jelas. Iya. Baca. Akibat kalian mendengarkan omongan Paulus itu tuh. 1 Korintus 4 ayat 10. Baca. Dibaca. Kenapa 1 Korintus 4 ayat 10? Kenapa memangnya? Baca dong. Itulah akibat kalian mengikuti omongan si Paulus. Bu, jangan hina ya. Kami nggak menghina. Ayat 10. Kenapa ayatnya yang 10? Bacalah keras-keras. Mbak, cuma disuruh baca kok menghina. Kata bodoh ya. Nggak ada yang menghina mbak, bener dah. Orang suruh baca kok menghina. bodoh oleh karena Kadang-kadang Kristus, ini tetapi ngadi-ngadi. kami arif. Ulang. Kristus. Imrus tunggu. Mute Bang Kami Imrus. lemah, Ulang. tetapi kamu Ulang. kuat. Kami mulia, tetapi kami tidak. Ulang. Kami bodoh. Udah, ngapain ulang-ulang? Ulang. Aku udah baca. Ulang. Aku udah baca. Kami bodoh. Iya, Ya. kami Terus. bodoh. Oleh karena Kristus. Terus yang selanjutnya. Tetapi kami arif dalam Kristus. Di mana arifnya? Terus berikutnya. Ih, kau terima bodohnya, tapi kamu tidak terima arifnya. Kau Terusnya. bagaimana? Ya terusnya. Seterusnya Kami kan ada lemah. tuh. Terus. Kami lemah. Lemah. Tetapi kamu kuat. Kamu Iya, mulia, kalian tetapi lemah, kami kami hina. kuat. Oh iya, betul itu. Itulah Iya, katanya si memang. Paulus. Bodoh, Hmm. lemah. Aduh, Mbak Makanya ini. di sini Bang, ketika ada nanti manusia dan manusia-manusia lain mengaku nabi, Kami jangan itu kalian salahkan. direndahkan. Judulnya di sini, Ketika ada rendahkanlah manusia, dirimu. dia mengakui dirinya adalah Rendahkanlah Tuhan, dirimu. jangan kalian rendahkan. Kita rendah, Gitu kita loh. rendah karena kita pengikut Yesus. Kita dituntun menjadi orang-orang yang menjadi orang-orang yang tidak usah terlalu berdebat dengan orang-orang yang tidak mengerti firman Bukan tidak Tuhan. usah terlalu Cuma, berdebat. Kalian orang-orang yang beriman, katanya beriman ya, tetapi tidak memakai akal. Sementara sudah diajarkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Tapi ini dengan segenap hati, akal budi nggak dipakai. Dodolnya minta ampun. Ketika Yesus mengatakan, sembahlah Tuhan Allahmu, Tuhan Allahku. Sembahlah kepada Bapa. Aku ini hanya adalah utusan. Aku hanya adalah jalan, bukan tujuan. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Betul. jadi Yesus kalau itu dengan tanpa, sekarang saya kehidupan. tanya, kalau tanpa Oh, jalan dengar ada dulu. tujuan nggak? Yesus. Hah? Sebentar. Tujuannya itu kepada Allah Bapa. Bunda, mohon izin, Bun. Aku ini ya, Bunda host turun dulu mau ganti akun. Ya, sebentar aku ganti akun dulu baru naik. Ya, lanjut. Bunda. Oke. Kamu ketika menuju ke kota satu, jalanmu memakai apa? Pakai mobil. Tetapi tujuanmu bukan mobil itu. Ini Bu Rahma mau ganti akun, mau ngegas ini ya. Ya. Aduh. Enggak. Aku mau ganti akun dulu. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, Yesus kan hidup. Dia jalan kebenaran, betul. Melalui dia itu kalian mengenal Allah Bapanya. Terus masalahnya Apa gimana? lagi mau dijawab? Hah? Iya, terus masalahnya gimana kalau kami percaya Yesus? Masalahnya Yesus itu bukan tujuan. Yesus adalah jalan, perantara kepada Allah Bapanya. Satu-satunya Tuhan Allah yang Esa itu adalah siapa? Allah Bapa katanya. Yesus Kristus. Bukan Yesus. Yesus. Sungguh miris ya.
menengok Nanti dia akan kalian. turun di hari Sebenarnya kedatangannya kalian itu kedua kali. Semua lutut akan bertekuk pagan. lutut. Semua lidah akan Oh, mengaku Gini loh Mbak Nora, Mbak bahwa Nora. Yesus Kristus adalah Tuhan Mbak Nora bagi gini. kemuliaan Allah Enggak, Bapa. tadi kan disebut Bang Victor tadi kan disebut ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau jalannya jalan kebenaran, iya. Nah, ketika hidupnya ini hidup sebagai apa dia di sini? Apakah Yesus hidup sebagai manusia atau hidupnya Tuhan? Hidup siapa di sini? Maksudnya Siapa yang mau hidup diperjelas itu- kehidupan siapa? Hidup itu maksudnya hidup itu Karena kalau jalan engkau manusia sama hidup jalan di Tuhan luar beda loh. Yesus, Jangan disamain kalau loh. engkau Tuhan hidup di Tuhan luar nggak bisa Yesus. dipersepsikan dengan manusia. Dengar. Hidup itu artinya kalau engkau hidup di luar Yesus, berarti engkau Dengar. nggak akan. Tadi kan tanya hidup. Gimana? Tadi kan tanya hidup. Jadi kalau kita itu maksudnya kalau hidup di luar Ya, Yesus, ini hidupnya siapa? hidupnya kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia kalau kita tidak percaya Oh, kalau hidup begitu kita hidup di luar. Hidup di luar Oke, Yesus. baik. Kalau begitu Bang, tunjukin Bang, ya tunjukin Aduh, kamu ini tinggal yang murid-muridnya tunjukin Yesus yang pernah bersama Yesus. Ya enggak, maksudnya ada enggak di Bible Abang itu ya, yang murid-muridnya Yesus yang hidup sejaman sama Yesus, yang ngikutin jalan dan kehidupan, bahkan berdoa pakai nama Yesus itu dikabulkan, ada nggak? Siapa? Ada nggak? Kan dia kan Ada suruh lah. ngikutin nih. Iya, Akulah jalan hidup dan ada lah. kebenaran. Pada saat Ada di mana? pada saat Petrus dan Yohanes mau masuk, pada saat itu ada orang lumpuh, dia bilang tidak ada emas dan perak padaku, tetapi di dalam nama Yesus orang Nazaret itu, bangunlah dia. Yang ngomong siapa itu yang ngomong? Mana ayatnya? Aduh, di dalam nama Yesus katanya. Mana ayatnya? Jangan kau asumsi. Nah lu ditanya Karena ayat pada kan. waktu Yesus melakukan Lanjut, mukjizatnya, Manora. dia mengadakan mukanya ke atas, ke langit, untuk berdoa dan meminta kuasa dari Allah Bapa. Mana ayatnya? Tunjukkan. Jangan kau bilang dalam nama Yesus. Tunjukkan. Aduh, Mbak ini nih gimana ini kau ini? Aku sudah jelaskan kok. Mau ayatnya, tunggu ya. Saya tungguin sampai 2 purnama Bang. Sampai 2 purnama 3 kali ganti kulit. Katanya Bang Imrus, Ayo. saya nggak bisa buka data, nanti terlempar lagi. 2 purnama itu Bang Toib. Victor, kau tengok ini pakai Kenapa? Bang Kenapa Bang GW ada Bang Toib juga dibawa-bawa? Nggak enak lah, malu sama Bang Toib. Bang Toib nggak tahu ada di mana ini. Ampun Bang Toib. Bang Toib nyasar di pohon ara. Oh, Bang Toib nyasar. Kalau Bang Toib enggak, itu Bang Toib itu mungkin nggak bawa GPS kali Bang ya. Nggak bawa GPS dia, jadi dia nggak tahu arah baliknya dia. Makanya perlu dikasih tahu tuh, pakai go with me dia harus baliknya. Bang Toib, inilah Bang Toib ternyata sudah kembali dengan memakai fasilitas. Nah, kan mantep tuh. Bang Victor jangan tenggelam dong. Wah, dia ngambil baskom kayaknya Bang Victor nih. Ya udah, aku bantu dulu si Victor dah. Boleh nggak? Saya bantu. Iya. Silakan, nggak ikutan dah. Lanjut dah. Silakan. Jadi yang dari 1 Korintus 4 ayat 10 ya. Kita bahas dulu dari situ. Gampang itu masalah jalan-jalan. 1 Korintus 4 ayat 10. Sebenarnya ini 1 Korintus 4 ayat 10 itu dia mengajarkan untuk kerendahan hati, rendahkanlah dirimu itu, karena dia ditarik dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 10 untuk perikopnya. Jadi itu pengajaran
Jadi semua kalimat yang tertera di situ adalah kalimat untuk pengajaran untuk mengingatkan kita umat manusia agar tahu siapa diri kita gitu. Jangan melampaui apa yang ada gitu. Seperti itu kira-kira penjabarannya. Gimana gimana Bang? Ya, halo, ya Nah, ini Bang. Bang Victor Tadi udah keluar gimana? nih. Lanjutkan. Hmm. Halo Bang Victor, kita sama-sama Kristen ini. Oke, Bang. Silap. Shalom. Shalom. Damai Tuhan menyertaimu. Ya, jadi di 1 Korintus itu penjabaran untuk 1 Korintus 4 ayat 10. Nah, 1 Korintus 4 ayat 10 itu sebenarnya itu tarikan dari 1 Korintus 4 ayat 6. Jadi kalau kita mau baca yang ayat 10 itu kita harus baca dari ayat 6 sampai 10. Yang di situ itu nasihat Rasul Paulus dan Sustenes kepada Allah di Korintus. Ya. Tentang Bang, bagaimana saya bacakan ini ayat yang ini tadi Abang dia minta ini, bahwa di mana murid-muridnya yang ini menyembuhkan ini orang ini pakai nama Yesus ini. Silakan. Ya, halo Bang. Imrus. Bang di mana Bang? Silakan Bang. Ya. Silakan. Di Kisah Para Rasul pasal 3, saya mulai ayatnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasal 3 ayatnya yang kedua dikatakan, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus diusung tiap hari orang untuk diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Sudah? Berapa itu Bang? KPR berapa Bang? KPR berapa? Kisah Para Bang KPR berapa tadi Bang? Kisah Para Ya, buka Rasul Bible lagi dah. nomor 3, ayat 6. mulai ayat 2 sampai ayatnya yang ke-6. KPR berapa? Ketiga, Kisah 2 Para sampai ke Rasul 6. 3. Iya, 2 sampai 6. Supaya di situ lihat orang yang lumpuh itu, oh ternyata dia lumpuh. Nanti kalau saya baca ke ayat yang 6, itu nggak ada Kisah orang Para sakitnya. Rasul. Makanya saya baca dari ayat 2 supaya lihat si lumpuh itu. 3 sampai Nomor 6. 3 ayat 2 sampai 6. tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Ini siapa yang berkata di Petrus ini? Iya, Petrus berkata emas dan perak, lalu ia memegang tangan kanan dan membantu dia berdiri. Ketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang. Oke. Ia melonjak berdiri berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan mendapat serta memuji Allah. 3 sampai seluruh rakyat Oke, itu. terima kasih. Oke, Bang ini. Oke, lanjut. WM, silakan lanjut, Bang. Tar ya. Bang Oh iya, Petrus ini betul. KPR. GWM, silakan lanjut ya, Bang. Oke Bang, sekarang itu Bang. Sekarang tentang penebusan dosa Bang. Ya kan, ini kan Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa. Itu kan, itu udah puncaknya lah ya kan prosesi itu. Nah Yesus ketika turun yang kedua kalinya ini, itu Yesus itu sama sekali tidak pernah menyinggung ya tentang prosesi
penebusan dosa itu Yesus lupa atau bagaimana bang? Nggak ada loh sama sekali Yesus di kitab abang ini. Saya pernah disalib gitu atau menebus dosa, nggak ada itu. Ini kenapa ini? Apa nggak ada yang ngasih tahu dia apa gimana? Silakan. Bang, hello, anybody home? Ya, abang ini GWM, Nggak kemana ini? cek bang abang GWM. Gimana? Iya bang, tolong tanggapi itu, aku ini dulu. Aku ke depan dulu sebentar. Yang mana itu? Tanggapi yang mana? Ini tadi abangnya ada pertanyakan, aku kurang dengar juga. Bang, coba ulang bang. Bang Victor Kristen apa Bang Victor? Lah, dia kabur. Iya, coba abang ini. Imrus, coba ini, ulang tadi pertanyaannya. Bang Victor Kristen apa? Oh, aku Kristen Protestan. Oh, Gemim ya? Apa? Ya, Protestan. Kami di Papua. Tapi orang Manado? Iya, saya orang Manado, orang Sulawesi, Manado Minang. Sanger, cuma lahir besar di Papua, Oh, Papua. Papua mana? di Jayapura, Jayapura. Oh, Entrop. di AB. Di AB. Oh, sebelah Entrop. Pertigaan ke kanan atau ke kiri? Kita di AB di Jalan Biak, Oh, di lingkaran. Jalan Biak. Berarti di dekat bundaran situ, Dang? Iya, lingkaran itu, lingkaran ya. Iya, lingkaran kok. Kalau di sana orang bilang lingkaran ya, bundaran. Betul, lingkaran itu. Kita di sini pas di samping Polsek AB, di samping kantor pos di sini. Kita di lingkaran sini. Iya. Nelwan. Ada yang orang bilang Papa Raja? Iya, Iya, sudah. Salam kenal. Bilang Padora nanti Papa ya, Raja. salam kenal juga Kak. Oke. Ya, nanti Kak dengar itu. Abangnya sampaikan, saya mau ke depan dulu, nanti saya balik lagi. Oke. Nah, kalau sudah begini, ya kita main gaple bersama. Bang Imrus, Ini namanya dia minta bantuan. Jadi bagaimana Tolong dengan dibantu Pak pertanyaan Guitmi. saya? Orang minta bantuan gak dibantu. Gimana sih Pak Guitmi ini? ya apa pertanyaannya? Apa jawabannya? Minta Jawabannya bantuan gak Pak tahu. Gowit dia. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya Pak Guitmi udah makan belum? Pagi ini sudah. Ternyata Pak Guitmi gondrong ya. Gondrong. Iya, Oh, rambutnya iya. gondrong. Mm-mm. Yang di Aku mau nanya dong, ada itu Pak Guitmi. Namanya Dani, agamanya Kristen. Apa tanggapan Pak Guitmi dengan teman seiman abang, saudara seiman Pak Guitmi yang bernama Dani yang dibawa? Dia katanya mau melaporkan saya, mau melaporkan room saya. Apa tanggapan Bapak itu? Ya kalau untuk mau melaporkan itu hak prerogatif dari setiap dari setiap warga negara Indonesia. Tapi kita harus lihat dulu konteks apa. Ya, jangan. Udah. Diam di situ aja. Jangan bicarakan itu. Dia nggak tahu makanya ngomong. Jangan. Karena orang-orang kayak gitu enak Pak, dijebaknya itu enak. Makanya saya bilang, saya tunggu Anda 1 kali 24 jam melaporkan saya. Ya, tapi jangan nanti apa-apa saya lapor balik Anda nangis ya. Ayo silakan Dani. Itu yang saya mau bilang. Jangan Pak, makanya saya stop. Jangan. Orang kayak gitu enak. Nah, sosok ngajarin kita hukum, ya kan? Ayo silakan laporin Dani. Jadi 1 kali 24 jam. Jika kamu tidak melaporkan saya, tengok aja. Ayo laporkan. Nanti kalau saya dilapor balik jangan nangis ya. Jadi jangan mentang-mentang kami minoritas. Oten.
Oke, lanjut. Jadi gitu ya Victor, gimana? teman-teman. Udah ketemu ayatnya nggak Bang Victor? Coba tengok. Sudah tadi dia sudah jawab itu. Enggak basi. Gimana sih kamu cepet? Noise, Dia sudah Bunda. jawab. Apa Dia katanya sudah dia jawab. jawab? Dia jawab apa Bang GWM? Nah itu tadi Bang Imrus yang baca itu ayatnya itu. Bang Imrus, apa dia bilang? Dendam Bang amat. Imrus. Saya tadi dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawab apa Bang Ansor? Apaan kenapa? Tadi dengar dia itu bilang orang Halo? nama Yesus Kristus orang, tapi orang dari Nazaret, bukan Tuhan gitu ya. Tuhan dari Nazaret atau apa? Kenapa saya yang salah lagi? Imrus ngomong apa itu tadi? Tadi itu pertanyaan kamu, Imrus. Siapa yang menyebutkan Yesus itu Tuhan, itu murid-muridnya kan? Itu betul nggak pertanyaannya? Enggak, pertanyaannya begini, di ayat mana itu murid-murid menyembuhkan orang menggunakan nama Yesus gitu pertanyaan. Oh, menyembuhkan nama Yesus dengan mengatakan Menyembuhkan orang dengan pakai nama dengan Yesus. nama Yesus. Ya. Bukan Tuhan, tapi ya di situ orang. Kan di dalam nama Yesus kan, maka seketika juga itu orang itu langsung berjalan. Oh, pertanyaannya menyembuhkan orang dengan nama Yesus gitu. Ya, itu di Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak punya, tetapi apa yang saya miliki saya berikan kepada Anda. Dan di dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalan. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantunya berdiri. Itu. Ayo Imrus, apalagi pertanyaannya Bros? Imbrusnya itu naik tower itu, signalnya merah tuh. Kenapa bang? Ya tuh kan, kita dengar. Sinyal jaringan saya nggak bagus bang. Lanjut dulu, saya dengar aja, nyimak dulu bang. Lanjutkan. Alasan itu dia nggak bisa jawab, makanya dia bilang kayak gitu. Alasannya itu. Sekarang saya aja yang bertanya, kamu diam Imrus, suaranya berdengung. Noise Imrus. Agama. Hah? Astagfirullah. Noise. Enggak. No. Sekarang pertanyaan saya gini, siapa yang mengganti nama Yosua atau nama Iso atau nama Immanuel menjadi nama Yesus? Siapa yang menggantikan nama itu? Silahkan Bang GWM. Sebentar. Kok pada diam? Sebentar, kan aku udah. Ayo Bang, di mana Abang? Lanjut aja dulu Bang, aku mau menggoreng dulu. Ini lagi tanya, siapa yang menggantikan nama Yesus? Dari Yesua, dari Immanuel atau dari Iso kok menjadi Yesus? Yang mengganti nama itu siapa? Turun.
Jadi kalau untuk nama sebenarnya dari Yesus kan itu Yeshua HaMashiach, ya kan? Yeshua HaMashiach atau dalam Ibrani itu Yeshua, ya kan? Nah, jadi kalau mereka menerjemahkan itu ke dalam bahasa Yunani itu sebagai Yesus, jadi dibilang Yesus. Yang mengganti dan menerjemahkan ke bahasa Yunani siapa? Kalau yang mengganti atau menerjemahkan saya nggak tahu persis. Oh, nggak Siapa? tahu. Berarti nggak tertulis juga ya? Nggak tahu persis. Tapi kalau dari bahasa Yunaninya itu Yesus, Yesus ya pasti dari situ lah yang dia sebutnya Yesus. Berarti nggak ada. Bang GWM, tokoh-tokoh yang di dalam perjanjian baru itu kan kebanyakan memang dari Yunani semua, Bang. Ya kan? Iya, tokoh-tokohnya, kalau tokoh-tokoh perjanjian baru itu memang Yunani, karena Yesus sendiri kan itu waktu kemarin kan saya sudah jelasin, bahasa yang dia gunakan adalah bahasa Yunani dan Ibrani. 80% Yunani, 20% Ibrani. Siapa itu? Siapa? Itu. Yang memakai bahasa Yunani 80% siapa? Kitab Yesus, apa Pak. Yesus? Oh, Yesus. Salah. Yesus itu memakai bahasa Aram dan Ibrani. Dia sehari-harinya itu memakai bahasa Aram. Ada kitabnya yang dari Yunani pun dia nggak tahu. Yesus nggak tahu kitab dari Yunani. Termasuk kisah para rasul, terus kitab-kitab Paulus, Lukas tuh nggak tahu dia. Oh gitu. Oh ya. Iyalah. Ya berarti puji Tuhan Pak Ansor lebih paham dari kita. Iya, makanya kalau Anda bilang 80% bahasa Yunani, emang Yesus orang Yunani. Dia adalah orang Israel, tepatnya di Nazaret. Nah, dia berbahasa Aram. Nah, kalau bahasa Ibrani itu bahasa keseluruhan, bahasa Yahudi. Nah, kalau Yunani malah dia sama sekali nggak tahu kecuali kitabnya. Lah, kitab yang bahasa Yunani itu dari mana datanya? Kan begitu. Kalau kitab nggak menggunakan bahasa Yunani, Pak. Loh, kitab perjanjian baru bahasa apa? Kalau original teksnya itu Aramaik, Pak. Aramaik sama Greek, Pak. Bahasa Aramek itu bahasa Injil-Injil yang dipakai oleh murid-murid Yesus. Iya, makanya kan saya bilang kalau original teks dari Alkitab itu menggunakan Aramaik, Pak, dan Greek. Nah, kamu bilang Yesus secara komunikasinya sehari-hari pakai bahasa Secara Yunani. yang kita dapat, Pak, data-data yang kita dapat, itu Yesus menggunakan bahasa Yunani dan Ibrani, Pak. Di mana datanya coba? Kan bagaimana sih? Makanya saya bilang puji Tuhan kalau Bapak lebih paham agama kita. Oh ya, berarti Anda yang nggak tahu tapi ngarang kan gitu jadinya. Amin, Pak, kalau saya yang ngarang. Ya Nah, saya makanya iya. saya minta data kan untuk penjelasan biar Anda tidak asumsi kan gitu. Berarti Bapak baru sekarang ya diskusi dengan saya di sini. Baru. Oh iya ya, berarti. Ya sudah, saya diem aja, Pak. Ya. Nanti biar teman-teman di sini yang jelasin. Ya kalau Anda memang tahu, kenapa nggak mau tunjukkan data? Kan kami pengen tahu juga. Ayo, Mbak Nur, Imrus. Enggak, itu ada Bang Jo, silakan Bang Jo. Pada nyusup ke apa sinyalnya? Bang Jo. Ya. Halo, ya. Assalamualaikum. Silakan Bang Ansor, silakan. Oh, Bang Jo, silakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo. Emang sinyalnya kali ya?
Ya, mungkin sinyalnya pada error, miskin sinyal semua ini orang. Ya, halo, cari sinyal dulu ini di dalam gedung. Iya, ya, gimana pertanyaannya apa? Anda Kristen Halo, apa Muslim? Kristen. saya Kristen. Oke. Tadi Iya, itu pertanyaannya eh, apa ya, tentang nama yang dari Yosua menurut bahasa Ibrani atau Isa menurut bahasa Aramaik. Kenapa menjadi Yesus, yang mengganti nama itu siapa gitu pertanyaan saya. Dan dia jawabnya bahwa Yesus sehari-harinya itu berbicara dengan bahasa Yunani 80% katanya. Jangan digabung, Pak. Bapak pertanyaannya apa, masa saya jawab seperti itu? Jangan ada kalimat provokatif. Bapak kan tanya tadi ke saya, siapa yang mengganti nama Yesus? Saya bilang kan saya tidak tahu. Bukan itu jawaban saya tadi. Kemudian baru Terus Bapak tanya, Yesus menggunakan bahasa apa? Jadi jangan ada unsur provokatif lah. saya nggak tanya Mbak, saya tidak tanya begitu. Saya tidak tanya bahasa itu. Anda aja yang langsung mengatakan bahwa secara yang kami dapatkan Yesus sehari-hari menggunakan Berarti bahasa Anda tidak Yunani. dengar tadi siapa yang tanya pakai bahasa apa, kan terus saya jelasin. Karena Anda kan bertanya, ya. Aduh, ini Bang Ansor ketawa. Kenapa? Kamu itu kalau ke sini jangan cari rusuh sama saya. Kok Saya itu rusuh? baik-baik di sini. Saya tadi tanya baik-baik, Bang. Siapa Iya, yang kamu mengganti nama? pertanyaan ke saya jawab. Saya tidak Iya, tahu kalau siapa yang betul. merubah. Iya kan? Terus Mbak Nora nanya. Nah, itu untuk keseharian dipakai bahasa apa? Nah, saya jawab ke Mbak Nora. Jadi jangan kamu gabung begitu. Ngelibatin Nora lagi. Lah iya, memang Mbak Nora tadi ngomong kok, terus saya jawab. Coba Mbak Nora, benar nggak tadi ngomong? Tuh. Terus jawab kamu apa? Nah, Pertanyaan saya kan Nora. bilang terkait bahasa, ya kan? Bukan jawab ke Anda, jangan Anda gabungin begitu. Pertanyaan Anda seolah-olah saya jawab dengan jawaban lain. Oke, Anda kan tidak tahu jawaban itu. Ya iya kan, Tidak saya tahu bilang saya jawaban tidak itu. tahu Nah, terus tentang siapa yang Anda merubah. mengatakan bahasa yang digunakan sehari-hari. Nah, ini Yesus itu adalah bahasa nanya ke Yunani. Bang Benar apa Jo enggak kira-kira? apa? Anda nanya ke Bang Jo-nya apa? Silakan dilanjutin dulu pertanyaan Anda ke Bang Jo. Yang Kan siapa yang Bang Jo merubah nama tadi Yesus? Iya, udah Ya Bang Jo udah, itu jawab aja. jangan ikut-ikut sangkut pautan dengan yang saya jawab ke Mbak Nora. Aneh. Tadi saya juga ingin bukti pembenaran dari kalimat Anda loh. Anda kan orang sama-sama orang Kristen kan? Itu Bang Jo pertanyaan saya tadi tentang siapa yang mengganti nama Yesua menjadi nama Yesus. Dia nggak tahu katanya. Oh iya, wajar lah. Nggak semua orang Kristen harus tahu sejarah. Tapi Pak GWM ini udah menjawab dengan jujur, itu yang kita hargain. Kalau saya juga nggak tahu, ya saya jawab nggak tahu. Ya saya nggak nuntut Benar. juga, nggak nuntut saya. Cuman ada kelanjutan bahasan tadi mengenai tentang Yesus sehari-hari berbicara Ya, bahasa Yunani. menggunakan bahasa Aram memang Aramaik. Nah, Dan itu baru ada jawaban gitu. Udah. Ya. Saya mau tanya lagi nih, nggak usah itu yang dibahas itu, nanti ada yang tersinggung. Saya mau tanya lagi aja. Imrus tutup, Imrus. Kamu bengong. Imrus. Ya, sekali lagi ya, memang nggak semua orang Kristen. Saya juga banyak pertanyaan yang mungkin saya nggak bisa jawab, nggak tahu. Iya. Wajar kan, manusia kan memang gitu kan. Ya nggak apa-apa, yang namanya orang ngobrol kan bertanya. Saya juga tanya alamat Jakarta di mana. Saya arahnya ke timur. Iya. Itu kan karena saya nggak tahu umpamanya. Wajar namanya bertanya. Gitu. Nah, saya bertanya tentang masih seputar Nazaret, nah kan.
tadi pertanyaan saya tentang Nazaret juga. Nah, ini saya mau tanya, Yehuda itu akar kata dari Yahudi, ya kan? Karena suku itu menjadi sebuah nama agama. Yahudi kekalnya dari akar kata Yehuda. Nah, terus Nasrani akar kata dari Nazaret. Ya, Nazaret itu dimana Yesus dilahirkan. Sekarang pertanyaannya, Kristen itu akar katanya dari mana? Silakan Bang Jo. Bang Jo. Halo, ya. Ya, ya. Silakan. Oke. Pertanyaannya tadi apa saya? Sorry tadi saya hampir lagi ke belakang sebentar. Kenapa? Iya. Yehuda Memang Bang Jo agama apa Bang Jo? Kristen. Oh, kira ini Islam. Lanjut. Yahudi akar katanya dari Yehuda, nama suku yang cikal bakalnya menjadi nama sebuah agama atau keyakinan di sana. Yehuda menjadi Yahudi. Kemudian Kristen Nasoro atau Nasrani itu akar kata dari Nazaret. Nah, sehingga menjadi sebuah nama keyakinan waktu itu di sana, yaitu Nasoro, atau dalam bahasa Islam ada bahasa Al-Qur'annya Nasoro, atau bahasa aslinya di sana Nasrani. Pertanyaan saya, Ya. Kristen itu dari mana akar bahasanya? Silakan. Jadi seingat saya di Kisah Rasul itu dari bahasa Yunani kan, Kristianos kalau nggak salah. Nah, itu digunakan oleh murid-murid Yesus ketika ada di kota Antioquia. Ya, jadi artinya sih itu Kristen itu artinya pengikut Kristus. Dari bahasa Yunani Kristianos tuh aslinya. Oh, Ya mereka akar dulu katanya Kristianos gitu ya, iya dari itu yang Yunani. Oke, berarti ada iya jawaban. ya sepengetahuan saya seperti itu. Enggak apa-apa, enggak Ya apa-apa. artinya adalah pengikut Kristus. Ya, karena Kristianos akar kata dari Kristen, terus diartikan sebagai pengikut Kristus, begitu Bang ya. Betul. Berarti ada di sana berarti pendiri agama, dan agama itu berasal dari agama barat ya. Jelas ini kan akar katanya dari Yunani, pengikut Kristus. Kristus itu pengikut Kristus itu artinya Kristen gitu kan. Ya. Didirikan di Antioquia. Ya. Berarti Kristen itu agama yang dari Yunani. Nah, cuman masalahnya kok memakai ada bahasa Ibrani, kitab Taurat, bahkan tokoh yang dijadikan peran penting di situ adalah orang Yahudi atau orang Nazaret, Israel. Itu gimana ceritanya? Pertanyaannya apa ya yang singkat? Ya, itu agama dari Yunani kan, betul? Atau keyakinan itu yang didirikan di Yunani, betul? Bukan. Saya bilang Yang itu bahasa Yunani. Kan bahasa kan kayak gini. Menggunakan bahasa Inggris, berarti belum tentu di Inggris. Saya di Indonesia menggunakan bahasa Mandarin. Bukan berarti dari Cina, atau bahasa Cina bukan Cina gitu kan. Mereka menggunakan bahasa yang paling waktu itu yang paling keren lah, bahasa Yunani. Gitu. Keren di Israel atau keren di Yunani? Di Antioquia pertama, Antioquia. Antioquia itu kan Yunani, Pak ya? Bukan. Di mana? Ya itu pokoknya bukan di Yunani. Saya gimana? Kamu kalau bilang di Yunani di mananya? Antioquia itu di mana? Coba nanti cari tahu, barangkali ada yang Iya, tahu di sini, iya. ya kan? Oke. Makanya
Itu Yang saya tahu keyakinan pertama dimunculkan bukan didirikan tetapi disebut kekristenan itu di Antioquia oleh hmm, murid-murid gitu. ya di situ memakai bahasa-bahasa Yunani kan. Ya, Eh, bahasa Yunani. Antionos itu dari Kristianos itu dari bahasa Yunani. Kristianos dari Itu bahasa asal Yunani. usulnya bahasa Kristen itu dari sana, tetapi Hmm. bukan agama dari Yunani. Loh, dari sana kok gimana Bapak? Dari sana artinya dari Yunani kok, kenapa bukan agama dari Yunani? Iya, bukan dari agama dari Yunani. Istilah Kristen itu kalau di bahasa Yunani Kristianos, kalau bahasa Arab Mesikiai, kalau Ibrani itu Misikinim. Dari Nah, bahasa tuh, Misikinim ini diterjemahkan ke bahasa Yunani itu jadi Kristianos. Itulah iya, bukan bukan betul. bukan agama dari Yunani. Betul. Makasih. Misikinim, Misikinim apa itu tadi? Ayo jelasin lagi supaya tahu bahwa Kristen itu akar katanya jelas dari mana coba Pak. Ya kan sudah jelas tadi, kau yang muter-muter aja. Udah Kok dibilang, kalau muter-muter? dari bahasa Yunani Kristianos, Pak. Kalau menggunakan Iya, bahasa Yunani dijelasin itu Kristianos. Kalau dari bahasa Aram itu Miskiae. Kalau dari Ibrani itu Miskinim. akar katanya itu kan Kristianos saya sudah percaya, tapi kalau diibranikan menjadi miskim, miskem itu kan cuma lain bahasa Pak, Ya bukan sama, akar Pak. kata. Sekarang Bapak bicara bahasa Inggris. Emang Bapak ada di Inggris? Kan kagak. Ini Nah, berarti terjemahan bahasa, asalnya, Pak, yang kita ya bicara. asalnya saya Dari tanya itu Antioquia, Pak. asalnya. Nah, Asal berarti Antioquia. Sekarang nanti apa Antioquia itu dari di mana posisinya? Di Israel atau di Antioquia Yunani? itu di perbatasan Turki dan Suriah. Oke. Mungkin bisa ada yang bisa menjelaskan Antioquia di mana mungkin, atau pendiri Kristen itu waktu itu kan di Antioquia, ya kan? Nah, itu bisa Jemaat menjelaskan bahwa mula-mula itu dari Antioquia. Jemaat Kristus hmm, mula-mula itu dari Antioquia. terus